Yang ini yang buat install buat si Spark UI-nya. Jadi ini juga butuh 2 baris di bawahnya ini juga butuh diinstal. Kak, Ya. yang di baris ketiga, yang ketiga yang get or create itu get 0 atau Get or. Get or? O tapi O-nya O besar. Kak, untuk kode nomor 3 itu ada yang error, Kak. Gimana ya? Kalau udah selesai sampai semua diinstal, kalian butuh, kan kalau misalkan di collab ini sebenarnya kalian bisa juga naruh data kalian di cloud, tapi misal kalian nanti bingung, aku takutnya ada error, bisa langsung taruh aja datanya di sini di cloud di collab-nya. Jadi di apa foldernya kalian bisa langsung masukin datanya dari device kalian ke dalam si cloud-nya misal ini gitu. Boleh ditaruh di mana aja. Jadi ini kayak ngemasukin data biasa dari komputer kalian ke si collab-nya. Supaya gampang aja nanti dipanggilnya cuma tinggal manggil pad datanya doang. Kak, Ya. tadi yang panggil datanya tuh kalau simpan dari lokal komputer itu gimana cara panggilnya? Oh, kalau dari lokal nggak bisa. Kalian harus masukin dulu ke cloud-nya.
Jadi masuk ke sini. Jadi kalau di collab kan kalau nggak masukin ke collab-nya, kalian bisa juga simpan di tempat lain bisa, tapi yang di cloud gitu loh. Nah, kalau dari local device kalian, kalian masukin dulu datanya ke sini. Pilih aja yang ada tanda folderin gini, terus kalian masukin aja, masuk kayak ada tanda icon ini. Terus cari yang di lokalnya, baru diimport ke si collab-nya. Kalau misalkan datanya udah selesai ke import di dalam collab-nya, itu pasti udah masuk di sini. Kalau misal ini tadi kan belum selesai ya, karena belum masih muter ini. Mungkin yang slide itu agak lama, tapi kalau yang airport ini datanya kecil jadi cepat. Atau kalau kalian pakai data sendiri, kalau misal mau cepat, pakai data yang kecil aja gitu. Nah, sampai sini, ini tuh Python biasa nggak sih? Manggilnya juga masih pakai Python biasa. Sebelumnya, ini buat nyamain ini aja dulu ya. Kalian belajar Python-nya udah sejauh mana sih? Mungkin, kan ini angkatannya beda ya. Tapi kebanyakan belajarnya pasti lebih banyak dari CAS nggak sih? Kalau Python, mungkin ada yang bisa cerita dulu mungkin atau apa. Kalian tuh udah belajar Python-nya semana supaya nanti bisa disesuaikan gitu. Mana tahu ada yang belum sama sekali atau ada yang udah jago banget nih. Jadi kita bisa ngeimbangin. Apa di kuliah udah belajar Python? Karena dulu pas masa saya itu nggak ada Python. udah ngajarin Python Kak di Ya, gimana? dari semester 3 Kak di mata kuliah pengantar sains data. Oh, berarti udah ini ya, udah modul kuliahnya udah nambahin Python ya. Berarti pasti udah setidaknya yang basic-basicnya udah pada tahu ya. Udah atau jangan udah sampai bikin model dan modelnya udah dicening-cening ada hyperparameter gitu udah sampai ke situ. Itu di mata kuliah data mining Kak yang udah sampai ke machine learning. Berarti pakainya Python sama R atau udah lebih banyak Python ketimbang R? Lebih ke Python sih Kak, cuman kemarin tuh pernah juga di sama Pak Sugianto itu kayak di combine gitu Kak, pakai R tapi nanti bisa terhubung ke Python gitu Kak. Oh, oke.
Karena sepengalaman saya nih, belum pernah pakai R di dunia kerja sih. Jadi kayaknya kalau R itu mungkin kalau di perusahaan-perusahaan masih sangat sedikit yang pakai. Jadi emang lebih bagusnya kalian belajar Python. Karena dia lebih bisa semua kan. Kalau R kan itu statistical programming, dia lebih jatuhnya. Tapi kalau Python dia nggak cuma statistik, dia data science bisa, bahkan mobile app, buat bikin mobile app pun bisa dia. Jadi lebih luas gitu. Walaupun dia terkenalnya karena data science sih, kalau Python itu. Kalau udah sampai sini, kita mau bikin si data frame ini jadinya tuh bisa bentuknya kayak di SQL gitu. Jadi kita ngubah dulu si data frame ini jadi data frame-nya SQL. Kak, Ya, kalau di Jupyter installnya nggak bisa, Kak. Itu ada masalah dengan itunya, Kak? coba jangan diinstal yang ininya, install PySpark aja. Nggak usah install Drive dan lain-lain. Soalnya kebetulan saya nggak punya nggak punya Python di laptop ini. Jadi kayak nggak nyobain install di lab pakai Jupyter. Tapi mungkin dia itu bedanya, coba nggak usah install 2 baris ini, nggak usah. Dia install PySpark aja. Sama sebenarnya kalau di Python itu nginstal Java-nya nggak kayak gini. Kalian install Java, kalian download Java, entah Java 8 atau apa gitu. Java berapa, Java 8 bisa. Nah, jadi install Java kayak biasa. Atau kalau laptopnya udah punya Java, harusnya nggak perlu lagi. Terus juga bagian sininya kayaknya nggak butuh di-install. Kalau di Jupyter ya. Karena nggak bisa nyobain juga sih. Nah, yang mau dilihatin ini kan tadi awalnya tuh kita manggil data frame biasa kan. Kalau Pandas data frame kan bentuknya kayak gini nih. Kotaknya kayak gini nih. Nah, kemudian kita ubah ganti ke data frame-nya Spark. Jadi
di sini kita bikin dia bentuknya data frame tetap, tapi ke yang kayak biasanya di SQL gitu, yang di Spark. Jadi bentuknya kayak gini. Sebenarnya ini tuh masih kayak query, masih kayak sintaknya Python biasa. Nanti sintak select-nya kalau kita udah bikin time view. Sampai sini udah nyampe mana nih? Kalau misalkan kita mau mau memilih data, kan kalau misalkan kita di SQL, kalau SQL itu kan ada select bintang from table kan. Nah, si from table-nya itu biar gampangnya nih, kita ganti dulu si data frame ini jadi time view namanya. Jadi nantinya gampang kita panggil. Sebenarnya Nah, kalau di sini, sebelum kita ngubah ke time view-nya, kalau kita mau manggil table, ngambil kolom-kolom tertentu aja, kayak select tertentu aja, sebenarnya bisa juga. Jadi, kan ini bentuknya udah data frame SQL nih. Jadi, kalau kita mau manggil misal nih, kita punya 4 kolom, kita mau manggil name aja. Nah, ini udah bisa. Kita udah bisa pakai pakai query select udah. Jadi bisa langsung di select. Terus bisa langsung di show juga. Ini kalau cuman mau manggil satu kolom aja. Yang ini, yang bagian print schema ini tujuannya buat ngelihat nama-nama kolomnya apa sama tipenya apa. Jadi kayak buat tahu, kalau nggak salah, kalau biasa kan ada juga kalau di Python dtype. Nah, ini tuh print schema bisa juga. Nah, ini kita yang tadi sempat dibilang, kita ngubah si table tadi jadi time view. Jadi kayak table sementara gitu, nantinya kita bakalan manggil dia nama si time view-nya. Jadi nama tadi kan kita punya tabelnya itu RDF nih. Nah, kita ubah jadi time view, kita kasih nama, katakanlah airport. Ini namanya bebas nih. Jadinya nanti kalian bisa from-nya itu bisa langsung from airport gitu. Di dalam si menu select-nya. Kita contohin aja ya. Nah, ini yang udah masuk ke query SQL-nya. Jadi kan select, biasa kan select bintang kalau semua. Terus from table-nya ini bisa ke from airport. Jadi si table yang udah kita jadiin time view tadi. Misal kita mau dia cuma nampilin 10. Ini ingat aja di dalam Spark SQL, terus di dalamnya ini, dalam tanda petik itu semuanya query SQL. Jadi kalau kalian udah belajar
query SQL, masukinnya itu dalam sini. Spark.sql, terus dalam kurung, nah di dalamnya itu semuanya query SQL. Jadi ini sama persis. Nah, kita limit 10. Kemudian kalau mau langsung tampilin bisa langsung show, tapi kalau misalkan pakai variabel bisa juga. Misal di sini kalian kasih nama all data sama dengan terus Spark SQL, nanti baru kalian show-nya di sini all data.show juga boleh. Jadi sama aja kayak Python biasa. Nah, ini kan karena kita milihnya bintang, jadi keambil semua. Nah, gimana kalau cuman mau ngambil beberapa kolom? Nah, itu ya tinggal diganti aja bintangnya dengan nama-nama kolom yang kalian mau. Misal cuman mau ngambil stage sama city sama stage aja. Nah, ini tuh pokoknya di dalam petik ini semuanya tuh query SQL. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, Kak? Kalau misalkan kalian mau ngambil unique data nih. Biasa kalau unique data di SQL kan di string. Nah, bisa langsung pakai di string. Jadi select di string gitu. Misal select di string stage airport. Terus mau dia tahu ada berapa sih si jumlah data uniknya. Berarti pakai count. Di dalam sini itu ini tuh nggak cuma count ya, bisa pakai minimum, bisa pakai max. Jadi kayak Python biasa. Yang SQL-nya itu yang dalam ini aja spark.sql itu baru si PySpark-nya. Kalau yang di luar ini tuh Python biasa. Kalau mau dia di order, so ini enggak. Ini kalau misalkan mau di order, jadi kayak milihnya 2 kolom, state sama name dari si table airport, terus ordernya tapi by name-nya itu ascending atau dari A sampai Z ya. Terus show, jadi bisa langsung di show, bisa juga kayak tadi pakai variabel baru nanti variabelnya yang di show.
Ada yang ketinggalan atau nggak paham? Di bagian mana? Bilang aja terakhir lu udah nyampe mana. Mungkin kecepatan atau kelamaan, bilang aja. Nah, kalau misalkan udah, ini kita coba panggil data frame satunya lagi ya, yang slide tadi. Kak, mau nanya Kak, Ya, yang bagian Spark SQL di atas tuh Kak, itu ada hubungannya dengan Aldata sebelumnya nggak Kak? Yang yang ini, mana? yang Spark SQL select state name from airport, yang bawah Kak? Bawa lagi? Nah, Iya, ini. yang city state nih sama yang bawahnya yang Spark SQL tuh Yang Kak. ini. Enggak, Oh. emang ini sama yang ASC nih Kak, name ASC. Oh, jadi pertama ini tuh kalau kalian mau manggil dia itu dua kolom, city sama stage. Terus kalian limit dengan 10. Ini cara pertama. Cara pertamanya bisa kalian langsung start SQL dan langsung show kayak gini. Atau pakai variabel. Kalau pakai variabel berarti dikasih nama variabelnya dulu, baru di show di bawah. Tapi kalau langsung di show, dia nggak perlu nama variabel ini. Langsung. Ini juga nggak perlu. Nah, ini tujuannya mau manggil 2 kolom aja. Tapi dilimitin jadi 10. Nah, kalau yang di bawah ini, distinct itu nge-unikin. Jadi misalkan di sini kan nge-distinct stage. Kan tadi stage-nya itu ada AK ini banyak gitu kan. Nah, mau ngambil yang uniknya aja. Kalau misalkan kita show nih, misal jadi kalau distinct ngambil unik dari value di kolom itu. Jadi stage ini unik value-nya ada apa aja, itu dari fungsi distinct caranya. Ini masih jalan. Terus kalau di bawahnya yang ASC ini itu ascending. Jadi kalian ngambil kolom stage sama name dari si airport tadi, tapi kalian order. Nanti diurutin sesuai si kolom name, tapi dari ascending, dari A ke Z gitu. Makanya namanya jadi berurutan. Nah, ini yang tadi distinct.
Jadi dia munculin cuman unique value-nya aja. Kalau misalkan AZ, LA. Jadi kayak cuman uniknya aja, ngambil ada berapa. Terus kan tadi dicon ya. Nah, itu buat mengetahui ada berapa unique value di kolom stage-nya. Ini yang ascending. Ascending ini yang order. Nah, fungsi order itu untuk ngeurutin tabelnya. Jadi kalau sebelumnya namanya itu kecampur gitu dari huruf A, terus huruf C, huruf D. Nah, kita mau dia ke order gitu. Makanya order by, terus by apa? By kolom apa, sama maunya secara ascending apa descending. Tapi Kak, punya saya error Kak yang ascending. Ininya apa? Emangnya udah sama persis kan name-nya, show-nya? Udah Kak. Tulisannya udah benar? Udah Kak. Ini pakai data yang sama? Iya Kak. Mungkin bisa, biar kita bisa lihat case-case error, ini di stopin. Nah, share screen ya. Coba tadi yang error, ngasih lihat errornya tuh gimana. Yang itu kurang tanda petik. Ini kan ada tanda petik nih harusnya di samping ASC. Jadi nggak ada tutupnya. Oke Kak, makasih Kak. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita kan mau punya 2 tabel nih. Tadi ada 2 tabel, tujuannya buat kita mau join nih 2 tabel ini. Nah, jadi ini dipanggil dulu tabel yang satunya lagi, sama diubah dulu jadi data frame-nya Spark. Kemudian, nah kalau kita panggil, kalau nggak salah, nah ini ada yang numerik, jadi bisa kita group by. Misal, kita mau dia Nah, jadi kayak gini, kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi yang minimum, maksimum, con, average. Tapi harus di group by dulu. Maksudnya itu kan kalau group by itu kita ngitung, tapi nanti yang dihitungnya apa berdasarkan Avanza ini minimum, ngambil minimum dari si depth delay-nya ini. Kalau kita mau ngambil maksimum atau average juga bisa sih. Ini kayak fungsi-fungsi statistik sih, tinggal kebutuhannya apa. Nah, misalkan mau, kan di sini kalau kita press schema. Kak, boleh ke atas Ya. Kak, ketinggalan nggak? Oke.
Bagian mana? Bagian sini? Iya, Kak. Nah, ini kalau nggak dikerjain juga nggak apa sih, yang pre-skema ini soalnya mau lihat aja kolomnya apa. Nah, misal kita mau ngitung nih, setelah kita grup by, kita mau ngitung per grup itu. Jadi kan di sini ada carrier. Nah, carrier ini string, dia tuh kita mau hitung setiap value di carrier ini jumlahnya ada berapa. Jadi misalkan ini carrier UA itu jumlahnya ada berapa, berarti kan kita grup dulu, baru kita count dia. Makanya di sini group by si kolom carrier, terus baru kita nge-count tuh si jumlah setiap ini. Kalau group by itu intinya ngitung gitu, tapi ngitungnya berdasar apa? Misal group by nama, kalau nama pasti unik ya. Group by tadi group by stage. Nah, setiap stage-nya itu ada jumlahnya berapa. Makanya kalau bentuknya agregasi, kalau di SQL itu kan pakai group by, tapi nanti grupnya by-nya by apa gitu. Kalau kalian hitung kolom ini, jumlah value-nya ada apa, berarti harus ada group by di bawahnya. Terus, tadi kita mau join, sebelum join kita ubah dulu table slide DF-nya jadi apa namanya, jadi create
Di sini bisa diganti-ganti ya, misal bukan carrier misalkan. Cuman kalau selain carrier, kayaknya kalau di FlyDF ini nggak bisa. Soalnya dia yang string cuman carrier. Kalau yang tadi di RDF itu tadi ada apa aja ya RDF? City, stage. Nah, gini, jadi dia ngitung si state AZ itu jumlah datanya ada berapa. Terus kita mau join. Nah, pertama kan kita jadiin time view dulu ya, yang table flight. Tadi kan baru data frame. Terus kita jadiin time view, kasih nama flight. Kalau yang tadinya airport kan udah duluan kita time view. Jadi namanya airport. Jadi ingat nanti from-nya from airport sama from flight gitu. Jadi kalau time view itu di dalam join itu berguna banget. Jadi kita manggilnya si time view-nya bukan si data frame-nya. Nah, kalau join itu kan dia ada beberapa jenis. Ada left join, ada right join, terus ada outer join. Ada ini diagram Venn-nya biar kalian gampang. Nah, kalau inner join, ini inner join nih, itu dia ngambil yang sama antara dua table. Jadi ingat, kita kan punya dua table nih, airport sama flight. Katakanlah si airport itu left table, si flight itu right table. Nah, kalau dia inner join, dia tuh ngambil yang sama di antara dua table itu mana yang sama atau irisannya itu yang sama, itu yang diambil. Nah, kalau full join, dia ngambil semua. Tapi kalau left join, dia ngambil semua yang table left plus yang sama dengan yang table right. Jadi, kalau misalkan tadi airport nih, kita punya table airport itu jumlah row-nya 100. Nah, dia bakal ngambil 100-100-nya yang di sebelah left itu, yang table airport, plus row mana yang dia sama. Jadi, misal di right table-nya atau di flight itu yang sama 5, berarti 5 itu masuk. Jadi dia 105. Itu kalau left join. Nah, kalau right join kebalikannya. Dia ngambil semua yang di sebelah right, sebelah kanannya, otomatis kita kasih contoh tadi flight, sama yang sama dari si table left-nya. Jadi, kalau di yang sama dengan yang flight itu jumlah table-nya 1000, yang samanya 100, berarti dia jadi 1100. Gitu. Nah, itu untuk join. Terus kalau join kan butuh ada key-nya ya, butuh ada yang sama. Jadi kalau misalkan kalian ngejoin dua table tapi nggak ada penghubung, relasinya nggak ada, nggak bisa. Nah, kalau di table ini ada airport ID. Kalau I'll coba panggil lagi biar make sure. Sama flight. Nah, di RDF-nya itu ada airport ID, sama kalau di fly-nya itu ada origin airport ID sama dash airport ID. Jadi sama-sama ID. Kita bisa ngejoin by ini. Otomatis kan ini unik ya ID-nya. Jadi ini key untuk ke sini. Nah, mau pakai origin bisa, mau pakai dash bisa juga. Jadi kayak ini salah satunya mau kita ambil gitu, buat dia ngejoin antar dua table ini. Kalau nggak ada key yang sama, itu nggak bisa di-join. Jadi, biasanya bisa ID, bisa
kebanyakan sih yang bentuknya itu primary key. Kemudian kita coba join-nya join table. Nah, kita misalkan mau ngambil kalau dari table kan tadi namanya airport sama flight ya, ingat airport sama flight from-nya. Kita mau ngambil dari table airport city sama stage-nya. Atau city sama name-nya deh. City sama name from airport. Terus left join. Kita mau left join dengan tadi flight. Nah, di sini tuh biar gampang, misal kita mau ngambil kolom juga dari flight, dari table flight. Nah, biar gampang dialiasin. Jadi, airport ini aku kasih nama A. Jadi kita mau, ini tuh buat misalkan nanti itu ada nama kolom yang sama. Misal di airport ini ada kolom city, terus di fly juga ada kolom city. Kan bingung dia mau ngambil yang mana, jadi dialiasin. A itu ngerujuk ke airport, nanti flight kita kasih B. Nah, kalau misalkan kita dari flight ini juga mau ngambil kolom map misalkan. Sama Nah, ini berarti kita ngambil 4 kolom, 2 dari table airport yang kita aliasin jadi A, sama 2-nya lagi dari table flight, kita aliasin B. Kemudian habis left join, kita kan harus left join by apa? By on-nya harus ada. Nah, on-nya itu a.airport id itu harus sama dengan b.misal origin. Nah, udah sampai sini paham nggak nih? Ini tuh joinan biasa sih masih. Jadi dia bakalan ngejoin dengan 2 kolom. Kalau kita mau lihat hasilnya, dan nah, kayak gini. Jadi dia udah ngegabungin 2 table yang kita ambil 4 kolomnya dari 2 table dan di join-nya itu by si ID-nya. Nanti selain join kayak gini, kalian bisa juga dalamnya masukin order by, misal. Jadi semua fungsi-fungsi SQL, query-query SQL tuh udah bisa diterapin di dalam sini. Di dalam tanda petik ini tuh semuanya isinya query SQL. Yang MySQL sih lebih miripnya. Kalau SQL Server agak beda dikit, tapi lebih kurang mirip juga. Misal kita mau order by name. Tadi name apa ya? A. Nah, ini ada yang nol, berarti dia nggak nemu depth delay-nya, nggak ada value-nya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini?
Kalau misalkan kita mau lihat nilainya itu gimana Kak? Gimana? Nggak kedengeran. Kalau kita mau tampilin nilai yang nol gimana Kak? Tampilin apa? Nilai yang nol, yang kosong. Oh, yang 0. Di sini aja. Pakai where. Misal depth delay-nya 0. Kalau misalkan ada kondisi, pakainya where. Nah, kondisinya bisa lebih dari 1. Misal where B delay is 0, terus or B ARG-nya 0, atau bisa juga is not 0. Kalau misalkan mau yang nggak 0, di yang nggak 0 deh. Kita cari yang dia depth delay-nya 0, tapi R delay-nya nggak 0. Kalau ada, dia bakal show. Kalau nggak ada, ya nggak ditemuin. Gitu. Nah, berarti ini nggak ada. Kayaknya kalau misalkan depth delay-nya 0, si R delay-nya juga 0. Terus selain where, apa lagi? Atau misalkan kalian mau stage tertentu. Misal di sini city-nya tertentu gitu. Tadi city ada apa aja ya? Where are city-nya in apa aja ya city-nya tadi? Kalau Indonesia ada nggak ya? Coba kita tes. Ini nggak tahu Indonesia ada apa enggak. Oh, ini sih. Nggak ada city Indonesia. Coba. Tadi city yang ada. Jadi kalau dia string, jangan lupa dia pakai tanda petik lagi ya. Bisa juga pakai likes. Jadi misalkan kalian nggak tahu nama pastinya apa, berarti likes. Terus kalian cuma tahu huruf depannya doang, misalkan. Cuma ini kayak terlalu umum sih. Misalkan. Dia nggak. Kurang ya. Nah,
Jadi misal kalian not sure apa nama negaranya, bisa pakai like, terus kalau persen depan itu maksudnya ini huruf apa aja yang di depannya ada, pokoknya kalau persen itu bisa bagian depannya ada huruf lain atau bagian belakangnya. Jadi misal nih, kalau nggak ada persen gini berarti depannya harus W, belakangnya bisa huruf apa aja. Tapi kan kalau yang kayak tadi bisa depan, bisa belakang, makanya keluar Brownsville ini. Jadi persen tuh nandain yang bagian depannya apa, bagian belakangnya apa. Itu buat like. Terus apa lagi ya? Berarti ini ada ya. Oh, ini karena dia ini kalau kalian pernah belajar SQL, jadi terapin SQL-nya itu dalam sini. Makanya tadi kan gunanya si PySpark ini, gimana kalian mau query SQL, tapi mau dikerjainnya itu di Python. Nah, isi dalamnya sebenarnya SQL aja. Caranya ya kayak gini, tinggal di dalam query-nya itu ya ditambahin Spark.SQL doang. Isi dalamnya ini persis kayak SQL biasa. Tadi di ininya sampai jam 10.30. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Nggak mesti nanyain tentang PySpark, tentang yang tadi juga boleh. Kalau misalnya kalian mau tanya, oh mungkin ada yang mau kerja sebagai data engineer atau data scientist, terus nanya apa aja yang harus di ini, atau kalian ada yang penasaran tentang job itu, boleh. Selagi sama saya tahu, pasti dijawab. Atau nantinya misalkan kalian, kan di sini charge itu bareng kita, kalau dulu pas saya di charge itu sama member yang lain tuh ya bareng-bareng gitu loh. Belajarnya bareng, terus juga punya interest yang sama, jadi kita sering kalau satu tahu sesuatu, kita ngasih tahu yang lain gitu. Makanya setelah lulus pun kita masih banyak yang deket gitu. Karena kalau dulu nih, ngerjain skripsinya di ruang CAS, ya semua anak CAS gitu. Jadi kerasa kebersamaannya gitu. Kayak kalau sekarang kayaknya membernya kan udah lebih banyak kan. Mungkin waktu dulu tuh membernya agak kurang karena nggak sekarang nih kayaknya ada sistem organisasinya ya. Tadi kalau nggak salah ada divisi HRD gitu ya. Nah kalau dulu nggak, kalau dulu cuma ada ketua doang satu gitu, sama bendahara ada nggak ya? Pokoknya nggak ada struktur organisasinya gitu, nggak ada. Jadi kita ya cuma ketuanya doang gitu, bareng-bareng. Kak, mau nanya Kak. Iya. Kan kakak kan siap kuliah tuh langsung kerja atau kakak asah lagi skill yang berhubungan dengan yang mau kakak kerja gitu? Jadi karena dulu waktu kuliah nggak apa ya, nggak belajar Python, nggak belajar SQL, sempat belajar tapi yang bukan yang beneran banyak gitu, maksudnya yang kayak cuman basic-basicnya aja. Jadi setelah kuliah waktu itu karena yakin mau kerjanya di bagian data science, akhirnya pertama kali itu ikut pelatihan yang pasti. Jadi kayaknya sekitar 1 tahun itu ngikut banyak pelatihan, mulai dari yang 3 bulan, yang sebulan, terus ikut kayak sertifikasi gitu, udah pasti. Karena emang Python-nya mulai dari nol banget tuh. SQL-nya juga sebenarnya bisa dibilang cuman waktu dulu tamat kuliah kayaknya cuman tahu select bintang doang. Sisanya tuh nggak
pernah diajarin tapi kayak nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh kalau ini tuh kepakainya buat ini gitu. Jadi kayak cuman tahu doang tapi nggak tahu dipakainya gimana. Akhirnya belajar tuh pelatihan-pelatihan, ikut bootcamp selama 1 tahun, tapi nggak full yang 1 tahun ya, kayak 3 bulan terus stop, terus 1 tahun gitu. Jadi, tapi lebih kurang selama 1 tahun. Sambilan ikut pelatihan, udah nge-apply juga. Jadi nggak yang ngumpulin semua skill dulu terus baru apply, enggak. Bareng-barengan gitu loh. Karena mungkin tuntutan juga ya, kekhawatiran takutnya, orang-orang udah pada kerja, gue belum kerja gitu. Jadinya barengan, sambil belajar, sambil apply. Tapinya pasti CV-nya jadi nggak bisa ditulis kan, maksudnya, oh sekarang lagi ikut misalkan data analytics di Google misalkan, tapi belum selesai. Nah otomatis kan di CV nggak ditulis. Jadi isi CV-nya itu sebenarnya masih yang belum ada yang, oh saya punya sertifikasi ini, saya punya ini, tapi setidaknya lagi proses ongoing belajar. Nah, saat diwawancara, kita bisa sampaikan, walaupun kita belum punya CV yang bisa kita tulis, tapi sebenarnya kita lagi proses belajar. Nah, di situ waktu acara kita bisa ngasih tahu, oh saya lagi proses belajar ini, itu, terus bisa ngejelasin tentang project-project di apa namanya, di bootcamp-nya gitu. Nah, jadi bisa dibilang selama 1 tahun itu mempersiapkan diri, tapi juga nyambi daftar juga. Makanya pas saya keterima pertama kali kerja itu sebenarnya kayak barengan gitu, selesai latihan, tapi selesai dapat kerjaan juga. Tapi misal kalian nggak pede nih, apalagi kalau ngelihat sekarang ya kayaknya nggak cuma anak statistik, entah anak jurusan-jurusan yang lain pun udah belajar data science gitu. Dan mereka tuh beneran yang effort, misal kayak bukan jurusan statistik, mereka tuh invest banyak itu buat bootcamp sampai puluhan juta. Nah saingan kita kan jadi tambah banyak tuh. Karena nggak cuma dari rumpun ilmu statistik, matematika, informatika, atau lain sebagainya, tapi orang-orang kayak dari manajemen lah, bahkan dari teknik sipil, mungkin apa, mau jadi data science juga. Akhirnya kita butuh sesuatu yang lebih kan. Nah, bisa ngumpulin pelatihan-pelatihan lebih banyak itu bootcamp. Bisa mulai dari yang gratis aja dulu, nggak usah langsung cari yang bayarnya sampai 40 juta gitu, nggak usah. Coba aja dulu yang kayak dari Kominfo dan lain-lain gitu. Kalau keinginan belajarnya tinggi, mau itu gratis, kalian bakalan dapat insight atau knowledge yang lebih juga ketimbang kalian bayar. Cuman mungkin kalau bayar, sisi semangatnya lebih tinggi karena ngeluarin duit kan. Jadi kalau gratis ada males-malesnya nih. Nah, itu balik lagi ke kalian sih. Gimana kalian manage-nya? Oh, saya nggak punya kemampuan untuk membayar bootcamp yang harganya sekian. Tapi saya mau belajar gratis saja. Tapi diimbangi juga dengan rasa bertanggung jawab atas apa yang kalian pelajari. Gitu. Terus juga mau nambahin sedikit, jadi kalian nggak usah berpikir, oh kak saya nih mau jadi data scientist, tapi saya Python-nya masih cetek banget nih, masih kayak cuma tahu ini doang, ini. Kayaknya programming-nya biasa aja gitu kan. Terus nggak pede, enggak, jangan. Soalnya dunia kerja itu beda, mau kalian se-expert apapun, tapi misal kalian se-expert apapun Python, tapi di dunia kerja nggak dibutuhin, ya sama aja kan, kalian mulai dari nol. Jadi selama kalian punya keinginan dan si interviewnya itu emang yakin sama kalian, ya pede aja dulu gitu. Jangan ngerasa kayak harus sampai ke tahap apa, terus baru berani daftar gitu, nggak usah. Karena kita nggak ada yang tahu tuh. Dulu juga pikir, wah ini data scientist isinya full ngoding gitu kan. Ternyata enggak juga, malahan lebih banyak kayak kerjaannya QA gitu loh, quality control. Jadi dan kerjaannya malahan waktu di kerjaan pertama itu lebih banyak merintah orang. Jadi sebenarnya data scientist-nya itu tetap, jadi mikirnya
sebagai pemikirnya, tapi yang ngerjainnya tuh ada tim lain gitu. Jadi kalian mikir kalian harus di mana, apa sifat si data scientist-nya yang curious itu emang harus ada, tapi yang ngerjain yang mulai dari nol dikerjain itu ada bagian back end-nya gitu atau ada front end-nya. Jadi jangan berpikir oh kalau aku nggak punya level Python segini aku tuh nggak layak jadi data scientist. Nggak, karena beneran beda-beda kebutuhan di setiap perusahaan itu. Ada perusahaan yang dia cuma butuh standar data scientist, ya setidaknya kamu bisa visualisasi. Ada perusahaan yang harus bisa bikin model sampai deep learning yang ini. Jadi kayaknya nggak bisa diukur sama gitu. Kalau boleh tahu ini anggota CHARS sekarang udah berapa jumlahnya? Kalau di sini kan ini karena ada yang di ini kan, ada yang di lab satu kamera bareng-bareng kan. Kalau di sini kan 17 nih. Berarti udah rame banget ya CHARS-nya. Kak, Hmm? mau nanya Kak. Iya. Kan tadi Kakak bilang kalau di dunia perusahaan tuh jarang ada yang pakai RStudio ya Kak ya. Itu Jarang karena pakai apa? Sorry. RStudio Kak. Oh iya. Boleh ceritain nggak Kak kenapa bisa nggak pakai RStudio? Mungkin karena orang-orangnya lebih familiar sama Python mungkin ya Kak ya. Karena R itu sebenarnya lebih ke research sih. Dia tuh kan statistical programming. Jadi di dalamnya itu lebih banyak kita bikin modelnya yang statistical. Nah, kalau Python itu dia bisa ngambil fungsi CR sekaligus bisa untuk yang lain juga. Makanya mungkin bisa dikatakan R itu kalau di dunia company-company gitu jarang dipakai. Tapi bukan berarti nggak ada ya, ada. Cuman sejauh ini belum nemuin company yang full pakai R. Pasti mereka lebih milih pakai Python. Karena Python itu nggak cuma statistikalnya doang, bisa yang lain. Jadi dia banyak fungsinya. Nah, makanya kayaknya ngelihatnya lebih banyak itu yang pakai R itu, misal dia perusahaan yang bidangnya mengkonsultan statistik gitu, atau researcher gitu. Lebih yang emang menjerumus ke statistikalnya. Sedangkan kalau yang umum itu nggak terlalu pakai gitu. Mungkin yang kayak perusahaan-perusahaan di bidang ekonomi, di bidang yang umum lah pokoknya itu nggak mengarah ke sana karena mereka kan sebenarnya statisticalnya yang nggak yang butuh yang advance gitu kan. Nah mereka lebih milih pakai Python atau mungkin SAS gitu yang dia lebih bisa include yang lain gitu loh. Jadi kayak di Python bisa kayak gini nih, bisa query SQL juga. Walaupun sebenarnya di R bisa juga sih kalau nggak salah. Cuman
tidak apa ya, kayaknya karena dia tuh lebih identiknya itu dengan statistik gitu loh, dan banyak kan dipakainya oleh researcher gitu. Kalau Python juga mungkin karena dia lebih banyak itu dokumentasinya ketimbang si R. Orang kayaknya kalau dulu tuh sempat dengar cerita Python tuh ya karena data science itu booming, nah barengan sama Python booming, akhirnya orang tuh lebih kenal si Python ketimbang R. Jadi kalau misal kayak tadi kalian sebut tuh RStudio, mungkin butuh dibenerin juga. Jadi RStudio itu apa ya? Kayak interface-nya gitu loh. Sedangkan bahasa di dalamnya tuh R. Jadi RStudio tuh cuman idenya gitu loh, aplikasinya. Jadi kalau ditanya bahasa programmingnya itu dalamnya R, bukan RStudio. Karena kalian nggak mesti cuma pakai RStudio, pakai R biasa yang Scratch itu juga bisa. Kemarin itu kayaknya pernah di salah satu perusahaan yang ikut interview, dia tuh ngomongin soal R, terus nanyakin, kan kamu statistik nih, pasti lebih familiar dengan R. Nah, mungkin beberapa perusahaan tuh ada yang mau nyoba pakai R, jadi kayak nyari anak statistik karena kebanyakan yang pakai R tuh anak statistik kan. Nah, tapi kalau secara pribadi itu belum nemuin perusahaan yang full pakai R itu. Pasti kalau butuh statistical analysis-nya itu digunainnya di Python aja sekalian gitu. Karena Python juga udah support. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya nanti lebih banyak bikin inovasi, nah jangan terbatas gitu. Kalau misalkan pakainya Python, kalian selalu Python gitu, enggak. Jangan, karena kalian kan butuh improvement, mana tahu dengan kalian pakai aplikasi yang lain atau jenis programming lanjut yang lain bisa lebih efektif atau efisien gitu. Dan juga kebanyakan juga perusahaan-perusahaan tuh butuh data scientist tuh yang kayak gitu, yang bisa nge-improve sesuatu, yang ngasilin inovasi sesuatu gitu. Mungkin bisa balik ke MC-nya, soalnya udah 10.54, udah lebih 20, udah lebih dari, tadi harusnya 10.30 ya. Udah 24 menit lebihnya. Nanti kalau sekarang kan yang alumni CHARS tuh udah nggak masuk di grup CHARS lagi, tapi udah grup alumni CHARS. Jadi mungkin komunikasi antar alumni sama si yang masih di CHARS itu jadi ini kan, jadi kepisah gitu. Tapi nanti kalau misalkan ke depannya kalian mau nanya-nanya, sangat terbuka gitu, bisa cari nomor HB-nya entah melalui ketuanya atau minta langsung ke Pak Hijir, boleh juga kalau kalian berani. Bisa nanya ke saya tentang apa aja sih, tentang kalian mau tentang si SQL, tentang PySpark, atau mau tentang dunia kerja sebagai data scientist atau data engineer, boleh. Karena selama ini tuh CHARS itu emang tempat buat sharing, supaya yang di dalamnya itu bisa sama-sama gitu, ilmunya sama gitu semua. Jadi kalau satu orang tahu tentang satu ilmu itu harus dibagiin ke yang lainnya. Sekian, balik ke MC-nya aja. Kalau nggak ada lagi pertanyaan.
Mungkin kita lanjut ke foto bersama aja ya. MC-nya mungkin nggak datang kendala. Foto bersama akan diambil dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Gaya casnya. Cas dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah berhadir pada pelatihan hari ini. Saya Askia Rahmah, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link absensi yang telah dikirim melalui kolom chat Zoom. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya.